Kasus penyanderaan terjadi hampir di seluruh dunia. Motifnya pun bermacam-macam, mulai dari uang, politik, hingga alasan pribadi. Sekian banyak kasus penyanderaan hampir dipastikan selalu melibatkan senjata tajam dan senjata api. Upaya-upaya penyelamatan pada sandera ini pastilah bukan pekerjaan mudah. Tentu saja, ketegangan yang timbul dari peristiwa penyanderaan tersebut bisa saja membawa korban. Pemirsa, di antara sekian banyak kasus penyelamatan para sandera tersebut, kami telah merangkum 7 peristiwa yang paling menegangkan. Inilah 7 video tragedi penyelamatan sandera versi On The Spot. Diawali dengan drama penyanderaan yang terjadi pada Rabu 18 Maret lalu di Tunisia. 2 pria bersenjata menyerbu sebuah museum Bardo di kota Tunisia dan melepaskan beberapa tembakan secara acak. Pasukan keamanan Tunisia lantas mengambil tindakan dengan menyerbu lokasi yang berada di sebelah gedung parlemen Tunisia tersebut. Para saksi mengungkapkan, pria bersenjata tersebut merupakan militan yang mengenakan seragam tentara. Pada saat kejadian, sekitar 200 orang diyakini ada di dalam museum ketika penyanderaan berlangsung. Media Tunisia melaporkan ada sekitar 160 turis yang berhasil diselamatkan dari gedung museum melalui pintu belakang. Sementara 20 hingga 30 turis masih berada di dalam gedung. Sebanyak 22 orang tewas, termasuk 17 turis asing dan 2 orang pelaku bersenjata. Presiden Tunisia yaitu Beji Caid Essebsi menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap 9 orang yang diduga terlibat aksi penyanderaan tersebut. While the police has been brought down the hill from the cafe and taken away, police have confirmed to us that live ammunition was used. So things were obvious. Tragedi penyanderaan terjadi di sebuah kafe di Sydney, Australia pada 15 Desember 2014 silam. Selama hampir 16 jam, para pelaku penyekap sanderanya di dalam kafe tersebut. Drama penyanderaan ini baru berakhir ketika pasukan tempur kepolisian Australia menyerbu kafe tersebut. Suara tembakan senjata dan ledakan granat memenuhi udara di lokasi kafe itu pada jam 2 dini hari waktu setempat. Media setempat menyatakan 3 orang tewas dalam penyerbuan ini. Seorang pria bersenjata diyakini merupakan pelaku penyandera. Namun pihak berwajib enggan mengomentari laporan tersebut. Penyerbuan polisi dilakukan setelah sumber kepolisian memastikan pelaku penyanderaan adalah lelaki bernama Man Haron Mones. Ia adalah seorang pengungsi Iran yang sebelumnya pernah terlibat serangkaian tuduhan kekerasan seksual dan pembunuhan. Dia mengatakan tindakan tersebut merupakan protes atas keterlibatan Australia dalam konflik di Afghanistan. Lady being taken away. Which would be making that, I would say 9 now. This is the last few That we've seen. I'd say that's 9 that we've seen. Sebuah tragedi penyanderaan berlangsung di ibu kota Filipina, Manila pada 23 Agustus 2010 silam. Bus yang mengangkut sejumlah wisatawan dari Hong Kong tersebut dibajak dan 25 penumpangnya disandera. Dengan bersenjatakan senapan otomatis berlaras panjang, pelaku pembajakan mengancam akan menembak sandera jika tuntutannya tidak dipenuhi. Pelaku tersebut meminta agar kembali dipekerjakan sebagai polisi. Pelaku yang bernama Rolando Mendoza ini memang sebelumnya bekerja sebagai inspektur polisi. Namun ia dipecat awal tahun 2010 karena melakukan kesalahan besar. Menurut Rolando, ia tidak melakukan kesalahan apapun dan ingin kembali bertugas. Selama penyanderaan, ia menuntut pihak berwenang untuk menyelidiki kasusnya. Awalnya, ketegangan mulai menurun dan Rolando membebaskan 9 sandera, termasuk 3 orang anak. Tapi polisi menolak untuk mengabulkan tuntutan Rolando. Mantan polisi berusia 55 tahun tersebut kemudian menembak 2 sandera. Polisi akhirnya menyerbu bus tersebut setelah situasi kian membahayakan para sandera.
Butuh waktu 11 jam untuk mengakhiri drama mengerikan tersebut. Pelaku akhirnya ditembak mati dan 8 sandera tewas. The 14-hour siege in southern Taiwan Kuoshisung City ended with the inmates apparently taking their lives. Sebuah drama penyanderaan 3 petugas lapas Kaohsiung Selatan Taiwan berlangsung dramatis. 6 penyandera adalah tahanan di lapas tersebut. Sebanyak 250 petugas keamanan bersenjata lengkap dikerahkan untuk mengepung lapas Kaohsiung Selatan karena para tahanan yang melakukan penyanderaan tersebut kabur membobol ruang senjata. 6 tahanan itu merampas 4 pucuk senjata laras panjang dan 6 pistol. Sesaat setelah itu mereka menyandera 3 staf yang sedang berjaga. Peristiwa yang terjadi 11 Februari 2015 silam itu kian tegang karena pelaku penyanderaan mulai melepaskan tembakan ke udara. Pelaku penyanderaan sepakat melakukan barter antara staf senior dan pemimpin tahanan. 6 tahanan yang tersangkut beragam kasus kriminal tersebut menilai hukuman yang dijatuhkan pada mereka tidaklah adil. Pihak keamanan melakukan segala cara untuk menyelamatkan ketiga sandera, termasuk meminta bantuan keluarga dan teman dekat para pelaku. Polisi juga menolak menyediakan mobil untuk kabur. Setelah terpojok, 6 pelaku akhirnya bunuh diri, sementara semua sandera berhasil keluar dengan selamat. The message from France's newest enemies. We can strike. Sebuah supermarket di ibu kota Paris diserang teror pada Januari 2015 silam. Seorang pria bersenjata dilaporkan menyandera 19 orang di dalam pasar swalayan Hypercacher selama beberapa jam. Polisi langsung mengepung supermarket untuk menyelamatkan para sandera. Namun baku tembak tak dapat dielakkan. Pelaku yang diidentifikasi bernama Amedi Coulibaly membunuh 4 dari 19 sandera sebelum polisi berhasil masuk ke dalam supermarket dan mengakhiri drama penyanderaan itu. Polisi berhasil menembak mati Coulibaly saat lelaki itu berlari ke pintu depan. Les otages peuvent enfin sortir de l'enfer. These aerial pictures, we actually had to move our news chopper 2 away from the scene. The person has 5 firefighters held hostage. Seorang pria di Amerika Serikat tewas ditembak oleh pihak berwenang setelah menyandera 4 orang petugas pemadam kebakaran. Insiden yang terjadi di Atlanta, Georgia, April 2013 silam itu diawali dengan penyanderaan yang berlangsung selama berjam-jam. Peristiwa penyanderaan ini terjadi ketika pihak petugas pemadam kebakaran menerima laporan dari pelaku. Tiba-tiba saja pelaku justru melakukan tindakan penyanderaan pada 5 orang petugas pemadam yang datang ke rumah pelaku. Tetapi seorang dari mereka dibebaskan olehnya. Pihak kepolisian setempat memastikan 4 orang petugas pemadam kebakaran yang disandera berhasil diselamatkan. Mereka dikabarkan hanya menderita luka ringan. Pelaku yang tidak diketahui identitasnya mendesak agar aliran listrik dan televisi kabel di rumahnya kembali dinyalakan. Karena pelaku mengancam akan membunuh sandera, polisi terpaksa mengambil keputusan untuk menembak. A gunman. All we know from police right now is that the firefighters were responding to a medical call. That's a very standard call. We hear them on the scanner. Pada 23 Oktober 2002, teroris Chechnya yang berjumlah 50 orang menyandera sekitar 700 warga Rusia di Ball-bearing Plains Palace of Culture. Dalam penyanderaan itu, militer Chechnya meminta pasukan Rusia menarik diri dari wilayahnya yang terletak di utara pegunungan Kaukasus. Untuk membuat gentar pemerintah Rusia, tentara Chechnya membunuh 2 sanderanya. Setelah 57 jam penyanderaan, pasukan khusus Rusia yang bernama Spetsnaz mengirim Alpha Group dan Wimpel. Pasukan ini berhasil membebaskan ratusan orang yang disandera di gedung teater paling megah di kota Moskow ini. Pasukan khusus tersebut berhasil masuk ke gedung dan melumpuhkan hampir seluruh milisi Chechnya dengan menggunakan gas kimia. Meski demikian, operasi ini harus dibayar mahal dengan tewasnya 120 sandera akibat baku tembak. Pemirsa, itulah ke-7 video tragedi penyelamatan sandera versi On The Spot.
Sejarah asal mula orang Sunda selalu menjadi cerita misteri yang menarik untuk diungkap, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun supranatural. Dan tempat yang diyakini dihuni oleh nenek moyang pertama orang Sunda adalah Goa Pawon yang berlokasi di kawasan Gunung Pawon, Desa Masigit, Padalarang, Jawa Barat. Goa yang diperkirakan telah dihuni manusia purba sejak zaman prasejarah, kurang lebih 9.000 tahun yang lalu. Terletak di atas tebing dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Goa yang selintas terkesan pengap dan berbau kotoran kelelawar ini terbentuk dari gugusan batu gamping. Dan di salah satu ruangannya memiliki semacam cerobong atau lubang besar di bagian dinding atapnya. Di balik keindahan alam Kabupaten Bandung yang menyatu dan menyita perhatian, terdapat sebuah situs yang dikenal dengan nama Situs Goa Pawon. Situs purbakala ini dikenal atau diyakini sebagai peninggalan sejarah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya kebudayaan masyarakat Sunda. Bagaimana cerita selengkapnya? Bersama saya, Nesya Silvia, akan mencoba menguak sejarah di tempat ini. Dalam perkembangannya, goa yang kini dijadikan sebagai tempat wisata andalan di daerah Padalarang banyak dikunjungi oleh warga masyarakat yang sekedar ingin melihat peninggalan masa prasejarah, sekaligus menikmati keindahan alam, atau yang sengaja datang berziarah untuk mendoakan leluhur tanah Sunda. Konon, ada beberapa nama tokoh gaib yang dipercaya sebagai leluhur yang dulu menghuni tempat ini. Ya, pernah saya bertemu gitu kan sama para leluhur di sini yang dipanggilnya Ibu Sepuh sama Rama Sepuh. Terus ada juga Eyang Tunggal, terus Eyang Mas Gumulung, terus ada juga Eyang Purba Kawasa, Eyang Purba Asih, Eyang Purba Wisesa. Untuk memperoleh informasi ilmiah seputar sejarah Goa Pawon, saya pun berjumpa Pak Lutfi yang akan menemani saya melakukan penelusuran lebih jauh di tempat ini. Baik, bagusnya kita langsung ke lokasi aja ya. Oke. Kita naik sini. Untuk mencapai gua utama, jalan mendaki dan cukup terjal. Saya lalui dengan hati-hati. Ini penelitian yang sudah kita lakukan selama ini di Goa Pawon. Ini kegiatan ekskavasi, sudah 6 kotak, sudah 3,20 meter. Kang Lutfi sebagai ketua dari tim penelitian dari Balai Arkeologi Bandung, waktu melakukan penelitian di Goa Pawon ini khususnya menemukan apa, Kang? Banyak ya, saya katakan dari hasil penelitian arkeologi di Goa Pawon, saya katakan ini temuan sangat lengkap. Dan tidak hanya sisa budaya yang kita dapatkan, jadi sisa budaya materi seperti yang selama ini didapatkan dari penelitian arkeologi, kita juga menemukan manusianya. Jadi artinya kita mendapatkan kehidupan yang cukup lengkap di Goa Pawon itu. Artefaknya sangat beragam, manusianya pun tidak hanya satu individu kita dapatkan. Dari hasil ekskavasi terakhir di 2014 yang lalu, paling tidak kita sudah mengumpulkan 6 individu yang kita temukan di Goa Pawon ini. Nah, kalau dari jenis-jenis artefak yang ditemukan untuk menunjang adanya indikasi kehidupan manusia purba di Goa Pawon ini apa saja, Kang? Nah, yang terbuat dari batuan, kita dapatkan ada perkutor, alat batu pukul. Kemudian kita dapatkan alat-alat serpih dari bahan obsidian berupa pisau, lancipan, gurdi. Kemudian dari tulang mereka ulah lebih lanjut, dari tulang-tulang yang mereka makan, mereka buru, tulang mereka buat jadi lancipan, jadi mata panah, ada lancipan tunggal, ada juga lancipan ganda di sana, dan juga ada sisa perhiasan yang kita dapatkan di sini. Kita tidak tahu siapa yang memakai perhiasan itu, tapi perhiasan yang kita dapatkan di Goa Pawon itu diantaranya ada yang terbuat dari gigi ikan, gigi hiu,
satu seri dia di lubang bagian akarnya. Itu berupa kalung atau dibikin seperti apa? Saya tidak menemukan pengikatnya, tapi besar kemungkinan diikat, disatukan. Kemudian juga dari bahan moluska, itu cangkang moluska itu mereka olah juga jadi perhiasan. Kemudian dari taring kucing-kucingan, bisa aja dari harimau atau kucing hutan mereka olah jadi perhiasan. Meski dari usia, kerangka manusia yang ditemukan merupakan yang tertua di Jawa Barat. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Apakah benar manusia prasejarah yang mendiami Gua Pawon merupakan leluhur orang Sunda? Nah kan saya kan juga mendengar cerita dari masyarakat bahwa katanya di sini merupakan tinggalan tulang belulang ini merupakan cikal bakal atau dari nenek moyang masyarakat Sunda sendiri. Itu bagaimana kan sebenarnya? Iya. Karena ya sampai sekarang kan asal-usul Sunda masih tanda tanya. Siapa sebenarnya Ki Sunda itu? Dari kalau kita lihat temuan arkeologi selama ini, kalau kita ambil kawasan geografis, Tatar Sunda, di Tambak Sari kita temukan satu gigi manusia purba. Umurnya di lapisan tanahnya 600.000 tahun yang lalu. Bisa juga jadi itu Ki Sunda. Tapi tanda tanya juga, apakah Gua Pawon? Nah, itu penting nanti dilakukan penelitian dari unsur DNA-nya. Kita bikinkan seriasi DNA-nya, DNA manusia Pawon. Prasejarahnya yang disebut Ki Sunda, misalnya sudah dapat umurnya 9.500. Kalau misalnya dapat yang lebih bawah lagi akan lebih tua lagi. Penamaan Gua Pawon sendiri berasal dari masyarakat sekitar. Pawon dalam bahasa Sunda berarti dapur. Karena pada saat pertama didatangi, di sekitar gua ini banyak ditemukan tulang belulang, sehingga terlihat mirip sampah dapur. Dari situlah, kemudian gua ini dinamakan Gua Pawon. Mendengar sejarah Gua Pawon yang begitu panjang, saya pun tertarik untuk menggali informasi masa lalu dengan ditemani Sofi, rekan indigo saya. Nah Sofi, sekarang kita sudah berada di dalam kawasan Gua Pawon sendiri. Nah Sofi, bisa sedikit flashback nggak mengenai kawasan Gua Pawon ini sendiri? Kalau di sini flashbacknya aku kayak masa lalu ya, ini di masa lalu, orang-orang masa lalu yang gunain bajunya itu kayak yang pakai daun alas daun gitu. Ya. Jadi ini udah mulai ada yang datang. Oh, tadi Sofi, aku ngeliat Sofi ke arah situ terus melihatnya ada sosok apa? Itu sosok kayak siluman kelelawar lagi. Siluman kelelawar. Oh, ada siluman juga di sini. Ya. Sebelah situ kan tadi. Di situ tuh, di situ aku melihat ada kera warna putih. Tapi besar, tingginya semana? Besar, sekitar 2 meter ada kali ya. Nah di situ ya langsung kayak kita tuh kayak menarik dia gitu. Iya. Coba kita lihat sebelah sana, Sof. Iya. Nah Sofi, sekarang kan kita agak lebih masuk ke dalam Gua Pawon ini ya. Sekarang yang Sofi lihat itu bagaimana kondisinya? Di sebelah situ, sebelah kiri itu aku ngelihat di situ ada kayak sosok ibu-ibu. Rambutnya panjang, menggunakan selendang juga, warna ungu selendangnya. Di situ juga lagi duduk, lagi ngeliatin kita. Nah kalau Sofi bisa bantu nggak ikut coba mendeteksi aura di sini? Bisa. Saya tertantang untuk merasakan aura penghuni gaib di salah satu sudut Gua Pawon. Di sini. Nah ini sosok yang tadi, yang ibu-ibu yang menggunakan selendang ini, tepatnya ada di depan halaman aja ya. Kenalin teman. Iya agak. Ya, panas sih, iya. Mainnya makin